Kalau fungsi distribusi udah pasti nih ngomongin rasa keadilan dan kepatuhan. Karena kita tahu Bali itu punya dua masalah besar kan, disparitas sektoral antara pariwisata dan sektor lain, dan disparitas dengan wilayah, Bali Utara dengan Bali Selatan. Nasional yang nanti saya coba akan sedikit singgung. Sifatnya pasti gradual dan struktural. Nah itu kita harus bisa, substansi perencanaan kan ada tiga hal ya. Kita harus bisa memilih, harus bisa berhubungan dengan masa depan, apalagi mimpi 2045, sama alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kalau ini kan alokasi, distribusi, stabilisasi kan amanah di pasal 4 ya, Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara ya. Di situ ada substansi perencanaan sebenarnya. Kalau bisa perencanaan ya nanti juga fungsinya alokasi, bagaimana dia diarahkan untuk bisa mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, karena konteksnya efektivitas dan efisiensi, makanya ada fungsi alokasi. Kalau fungsi distribusi udah pasti nih ngomongin rasa keadilan dan kepatuhan. Karena kita tahu Bali itu punya dua masalah besar kan, disparitas sektoral antara pariwisata dan sektor lain, dan disparitas dengan wilayah, Bali Utara dengan Bali Selatan. Coba semua kan kuenya ada di Sarawak kita nih. Yang selatannya yang mungkin termasuk Jembrana, Buleleng, dan Karangasem kan yang notabene kue ini kan belum terdistribusi secara baik. Sehingga kalau bisa RPJPD Provinsi Bali ya juga kesana fungsi distribusi untuk mengurangi ketimpangan. Yang terakhir saya pikir masalah stabilisasi ya, bagaimana menjadi alat penting juga untuk memelihara dan menyiapkan keseimbangan fundamental terutama perekonomian. Bagaimana menahan laju inflasi, bagaimana terus mempertahankan tingkat kemiskinan yang notabene paling baik kan. Kalau menurut saya Indonesia itu di bawah 4%, katanya tadi Maret 2004 sudah 2024 sudah 4%, saya pikir itu luar biasa. Sehingga inilah yang menjadi fundamental kita untuk ke depan. Sehingga RPJMD yang strategis dinamis dan RKPD yang operasional teknis, tapi juga tetap menjawab persoalan transformatif yang menjadi bagian utuh. Nah, apalagi paradigma baru tuh ya kalau bisa pembangunan itu udah nggak ngomongin profit lagi, udah ngomongin masalah keberlanjutan, keseimbangan, efisiensi lingkungan, harmonisasi alam, itu kan jadi berat lagi tuh. Sekarang kalau nggak ada kata kunci inklusivitas dan sustainabilitas jadi masalah tuh. Pembangunan dimanapun ya, apalagi dengan teman-teman donor ya, semua pasti ngomongin inklusivitas, sustainabilitas, kalau enggak lewat gitu. Next, Bapak Ibu sekalian, saya lihat memang yang tantangan global yang kita sebut sebagai mega trend global ini sebenarnya menjadi milestone ya, pijakan kita semua nih mulai dari 20 tahun, 5 tahun dan tahunan. Jadi perubahan yang skala besar, jangka waktu panjang, sifatnya masif, terutama ngomongin masalah teknologi ya, disrupsi teknologi dan sebagainya dengan adanya big data, internet of things, artificial intelligence, digital twin, apalagi lah sekarang udah pakai STEM segala kan, science, teknologi, engineering dan matematik dan sebagainya udah kesana lah, udah cepet banget, nggak udah ngitung tahunan, itu ngitung dua minggu saya lihat kalau perubahan ini. Jadi kita juga transformasi digital ke depan ya, kalau kita nggak ikut itu ya luar biasa, kita bakal ketinggalan dan sebagainya. Next, mungkin saya lebih konkret, tadi kita ngomongin bahasa imperatif, bahasa normatif, bahasa strategic direction. Saya lihat begini, tantangan masa depan kita kan selalu Indonesia emas, negara Nusantara, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Negara terbesar, kepulauan terbesar, tapi laut juga masih memisahkan kan. Laut enggak mengintegrasikan kita dari sisi sosial ekonomi dan juga kemajuan. Kebayang Alki 1, 2, 3, kita yang Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda. Malaka lebih 88.000 vessel tiap tahun tuh udah maritime truth itu. Kita nggak punya capture tuh, rata-rata kita masih 15% untuk ekspor langsung, semua 85% masuk melalui Singapura. Jadi menurut saya ini juga jadi masalah besar bagi kita, karena modal besar kekayaan alam, kekayaan maritim, termasuk juga kependudukan ya. Kalau nggak di 275 juta orang, kalau nggak diberdayakan ini jadi masalah besar nih. Tapi kalau diberdayakan jadi modal besar juga. Nah saya lihat Bapak Ibu sekalian, tantangan domestik misalnya, masalah jendela bonus demografi juga kayaknya agak menyempit ketika kita juga nggak bagus-bagus banget untuk menyusun kebijakan modal manusianya secara baik ya, yang sehat, yang lebih pintar, yang lebih sejahtera dan lebih kreatif, itu jadi penting juga. Struktur ekonomi masih lemah, terutama produktivitas. Pertanian Pak, setahu saya 2020 itu
hampir setengah loh Pak produktivitas satu orang pekerja petani ya, karena masalah iklim, La Nina, El Nino dan sebagainya, karena masalah teknologi mungkin ya, karena masalah lahan juga kurang, ditambah lagi regenerasi Pak. Bayang nggak orang-orang petani sekarang usia kan di atas 50-60. Jangan kan orang-orang di luar petani, maksudnya petani sendiri juga anaknya kan pasti nggak mungkin jadi petani lagi yang mulai, karena tadi nggak catching sistem dan sektor petani ke depan. Kita masalah produktivitas dan regenerasi loh Pak. Ini padahal kita ngomongin ketahanan pangan ya, walaupun ketahanan pangan urusan wajib, tapi pertanian urusan pilihan. Tapi kan sama aja. Masa kita harus makan aspal gitu kan? Ya itulah yang kadang-kadang saya selalu memprediksi teman-teman yang Mendagri ya dengan 32 urusan ya, termasuk yang urusan wajib, pelayanan dasar dan pelayanan dasar, termasuk juga urusan pilihan di undang-undang 23-nya mereka lah. Kualitas SDM pasti kan masih terbatas, karena itu jadi core. Kita ngomongin infrastruktur tanpa SDM Pak, dibangi jadi penonton Pak. Teman-teman lokal yang datang nanti teman-teman Sunda Empire lagi, teman-teman dari Jawa lagi ke Bali. Bener kan Pak? Kalau kita nggak dukung dengan kapasitas dan kualitas SDM, kapasitas R&D pasti masih rendah Pak. Tanya deh, APBD kita berapa sih untuk R&D, Research and Development? Teman-teman Litbang, mungkin sekarang ada teman-teman Brida, bisa ditanyakan Pak, paling semua habis dengan earmark, dengan pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur sekian persen, belanja modal sekian persen, PAU aja semua sekarang di earmark dengan pendidikan kesehatan. Tapi lagi-lagi coba dikoreksi teman-teman Bapeda juga. Bagaimana sih kualitas teman-teman dinas pendidikan dan mohon maaf karena mungkin selama ini mereka juga nggak ada kreatif, karena nggak kreatif juga kita udah punya undang-undang kok di earmark dihajar dengan mandatory spending ya 10 dan 20%. Apa gede lah yang lebih paham lah ketawa dari tadi itu. Nah, supremasi hukum belum optimal, kesenjangan tinggi, daya dukung, daya tampung lingkungan, integritas lembaga juga pasti masih lemah. Tantangan global Pak, geoekonomi sudah bergeser ke Asia Pak, apalagi dengan champion-champion baru ya teman-teman China, India dan sebagainya. Bahkan di Amerika juga kan sektor-sektor basis pendidikan, teman-teman Harvard, teman-teman MIT itu semua rata-rata dikuasai oleh teman-teman China dan India Pak. Jujur aja. Geopolitik rawan, persaingan dan proteksionisme saya pikir juga semua negara sekarang sudah protes ya dari sisi pangan lagi-lagi. Pangan dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa settle dari sisi itu juga problem tuh. Disrupsi teknologi yang tadi ya, jadi dua sisi mata pisau ya. Kalau kita nggak dukung dari sisi supply demand-nya juga tuh, teknologi ini jadi bahaya ke depan. Termasuk masalah lingkungan ya. Kita selalu ngomong apa? Triple planet crisis, perubahan iklim, polusi, sama hilangnya keanekaragaman hayati. Saya belum lama ke Buleleng ngomongin masalah durian, ngomongin masalah anggur yang itu kan plasma nutfah banget kan dari tapi sekarang kayaknya karena supportingnya dari teman-teman pusat itu otokritik juga, teman provinsi mungkin ya, teman-teman Bapeda banyak tuh yang akhirnya banyak migrasi ke jambu kalau nggak salah, terus buah bidara dan sebagainya, karena yang nggak didukung tuh rantai wilayahnya. Pabriknya kan di Sanur Pak, ya kan? Akhirnya lebih paham lah. Kebunnya di sana jadi juga rantainya agak panjang juga tuh untuk pengembangan wine grade-nya ya. Kalau table grade-nya sih yang anggur meja sih masih oke ya. Mudah-mudahan itulah yang makanya akhirnya next saya melihat ini beberapa hal ya next yang baru di RPJP, karena saya juga mengikuti dulu waktu penyusunan 2005-2045. Sebenarnya kami pikir itu 2025-2045 itu dengan imperatif, dengan agak lumayan detail ya. Saya melihat ini konsep yang bagus ya, karena menurut kami imperatif, transformatif, kolaboratif lah ya, baik antar sektor, antar aktor maupun antar daerah ini, untuk benar-benar kita tuh digiring pada satu mimpi yang besar, karena tanpa adanya dukungan dari daerah juga nanti Pak. Karena sistem perencanaan pembangunan kita bukan sistem perencanaan pembangunan pusat, SPPN kan, sistem perencanaan pembangunan nasional, makanya nasional itu kan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Apalagi pusat provinsi kan punya wilayah, Pak. Yang punya wilayah kan kabupaten kota. Jadi memang stressing banyak juga di kabupaten kota. Ya karena provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ya, gubernur sebagai koordinator untuk perencanaan daerah ya, lagi-lagi memang
kami harapkan minimal di provinsi imperatif tadi angka keramat di 5, 17, 8 dan juga 45. Nah, next mungkin saya ada dua hal yang coba diingatkan kembali ya selalu nih. Ini pertama ngomongin masalah produktivitas. Data dari mungkin saya lihat di total faktor productivity index, kalau dari kita beranjak dari multi dimensional crisis ya di tahun 98 yang kita mungkin beberapa orang juga mengalami itu, saya pikir kita saat ini belum sepenuhnya pulih Pak, kembali ke kondisi normal yang dulu kita masih dulu itu di atas 7, 8 dan sebagainya. Rata-rata sekarang 20 tahun tuh 2003 ya, 2023 itu masih di angka 5% Pak. Bahkan COVID kemarin kita di 4,7%. Jangan tanya Bali ya, kalau Bali udah luar biasa di minus 11%. Karena tadi diversifikasi produk unggulannya itu nggak dikejar waktu itu kan, karena kita berharap dengan pariwisata. Tapi pariwisata kan sangat tidak resilient ya dengan force major yang bernama krisis, baik krisis ekonomi pun krisis sosial. Mohon maaf, bom Bali 1, bom Bali 2 kita dihajar habis-habisan, terlebih kemarin yang krisis pandemi COVID gitu kan, sehingga memang don't put your eggs in one basket sebagai diversifikasi sektor unggulan ya di luar sektor pariwisata menjadi penting. Apalagi pertanian, saya pikir juga Bali dulu awal-awalnya pasti sektor terbesarnya adalah agriculture ya Pak. Dan menurut saya ya dengan beberapa pengalaman, ya agriculture itu yang paling resilient Pak. Karena apapun kondisi kita, kondisi perang, kita masih butuh makan. Sehingga memang mereka pasti positif ya untuk growth 1 dan berapa persen. Ya akhirnya kelibatnya kalau bisa jangan sarba kita terus. Mohon maaf ini. Bukan saya mengadvokasi kawan-kawan Karangasem, teman-teman Buleleng. Gimana? Ini kita punya kekayaan besar Bapak Ibu sekalian yang bernama agriculture gitu. Ke depan kita selalu ngomongin food security, ketahanan pangan, tapi lagi-lagi kita juga tahu dong tadi yang masalah regenerasi dan produktivitas gitu. Itu yang harus memang mewarnai lah kalau bisa dokumen 20 tahunan Bali ke depan. Tolong agriculture tolong dilihat industri kreativitas dan pengolahan dari tidak pure dari wisata, karena terus terang jujur deh banyak juga kan kita mensupport sektor pariwisata dari luar Bali yang notabene juga sebenarnya Bali sendiri mampu untuk itu kalau memang di efektivitas dan efisiensikan dari potensi yang ada. Next, kalau saya pikir mumpung ada teman-teman impact juga, ini ngomongin masalah inklusivitas, growth ekonomi dan sebagainya. Ya mungkin Sulawesi Tengah setahu saya ya, mereka pertumbuhan lebih di angka double digit ya, tapi juga tingkat kemiskinan selalu nggak berubah tuh dari atas 10% dan sebagainya. Artinya memang pertumbuhan yang selama ini didorong untuk padat modal, padahal yang kita kasih makan itu banyak orang-orang miskin yang di sektor non padat modal ya, dan itu harusnya juga dilihat lah kalau bisa untuk masalah inklusivitas growth atau pertumbuhan inklusif ke depan, karena ini terus terang transformasi sosial dan transformasi ekonomi pasti ujung-ujungnya bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif, peningkatan produktivitas, orang sejahtera, sehingga GNI kita yang sekian ribu pada tahun 2045 itu ya jadi sebuah kenyataan gitu. Jangan terus melupakan lah beberapa teman-teman yang selama ini selalu ngomong no one left behind dengan Sweet 17 goals di SDGs. Saya pikir itulah menjadi hal penting. Next mungkin ini pembukaan, mudah-mudahan saya agak cepat nanti. Nah, terkait dengan catatan penting kami Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses penyelarasan ya, baik apalagi saya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali ini kan hampir 300 kabupaten kota nih dari Sumatera. Tiap hari nih menerima DPRD, Pansus, RPJP, menerima kabupaten kota, menerima provinsi juga, termasuk Pak Satya dan tim kemarin. Saya pikir pertama forum-forum yang pastinya non formal, FKP, Musrembang, RPJP sesuai amanah di 23 maupun 86 itu belum cukup ya Pak, karena kita tahu forum non formal untuk mengakomodir ide, gagasan, inovasi, saran, masukan, kreativitas dan termasuk kritikan dari teman-teman non plat merah ya, non prominent government stakeholder ya, itu penting Pak. Apalagi teman muda, 20 tahun yang mewarnai pembangunan ini teman-teman muda, milenial, generation dan sebagainya. Kalau kita di atas 45 dan 50 ini kan
juga pasti jadi penonton nantinya. Jangan-jangan juga sudah jadi tempe kita gitu 2045. Tapi maksud saya adalah bagaimana ini menjadi wadah konsensus dan aspiratif secara baik gitu dari sisi dari sisi partisipatif planningnya. Kedua, kami melihat juga tantangan ketidakpastian ya sama perubahan dinamis ini kan masalah akut dari perencanaan, Pak. Tantangan lah kalau saya challenge yang besar, sehingga memang kapasitas sistem, kapasitas regulasi, kapasitas organisasinya, sehingga teman-teman biro organisasi di bawah Sekda, termasuk teman-teman pegawai ya, BSDM, termasuk teman-teman biro hukum di bawah Sekda, harusnya juga mereka turut masuk ke sini juga, karena tanpa dukungan kerangka regulasi dan kerangka organisasi ya, nanti juga Pak, kalau kita cuma programming dan indikatif pendanaan ya, kalau tanpa didukung orangnya pecah lagi Pak. Maksud saya ya kerangka regulasi dan kerangka SDM juga menjadi penting kalau menurut saya ke depan ya, untuk bisa mensupport ini nih hajatan 20 tahun ke depan ya, untuk mencapai Bali Emas 2045. Komunikasi juga Pak. Komunikasi juga Pak sangat penting. Betul komunikasi, apalagi itu Pak ya sekarang ya semua sebenarnya orang udah mulai komunikasi ya, betul, komitmen dan sebagainya. Nah yang ketiga saya lihat imperatif di angka keramat 517845 ini kadang memang banyak menurunkan lokus dan fokus pemerintah daerah, karena imperatif ya terpaksa dengan angka-angka keramat imperatif, sehingga memang unsur karakteristik, potensi wilayah, lokalitas, endogenitas lah dalam konteks yang sangat clear. 20 tahun itu banyak yang agak lepas Pak. Tapi saya lihat Bali ini bagus Pak, jujur. Contoh kali gampang tuh yang divisi Pak. Beberapa kabupaten kota provinsi A maju, inovatif, berdaya saing, berkelanjutan. Di copy paste kemana-mana sama itu Pak. Tapi kalau Jawa Dwivanya Bali kan di copy paste nggak mungkin sama. Jadi menurut saya Bali itu dari sisi visi aja udah kelihatan bagus gitu untuk mencerminkan endogenitas dan lokalitas. Menurut itu yang saya selalu apresiasi dengan teman-teman Bali ya, apalagi mereka udah punya yang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun nggak ada Pak di provinsi lain. Saya kalau Pak Ika juga apa kabar, saya bilang luar biasa juga kalau kayak gini. Jadi memang jelas gitu. Tapi ya lagi-lagi memang landing point-nya nanti di 20 tahunan, 5 tahunan dan tahunan itu yang memang menjadi masalah besar ya untuk kita merumuskan secara lebih baik. Next, kali ini normatif ya di surat edaran maupun Inmendagri 1 terkait dengan masalah penyelarasan ya dari visi, misi, sasaran visi, arah kebijakan sampai ke sasaran pokok. Mungkin next yang agak lebih krusial yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah indikator utama pembangunan. Ini juga secara nomenklatur ini kan agak beda Pak ya. Kalau mazhabnya teman-teman daerah dengan Permendagri dan juga undang-undang kan selalu tahunya indikator kinerja utama atau indikator kinerja makro lah, IPU dan IKM kan ya. Kalau sekarang ada muncul lagi nomenklatur indikator utama pembangunan, yang itu menurut saya juga memang harus dikondisikan dan disesuaikan di level pusat nih, terutama dengan teman-teman Menpan ya. Mudah-mudahan mereka aware juga Pak. Karena ujung-ujungnya tuh nanti pasti ngomongin kinerja Pak. Apalagi indikator yang sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban politis ya, kemiskinan. Mohon maaf Pak. Kalau dari sisi sektoral mungkin ya, maksud saya kita men-state baseline 2005 sekian, target 2045 sekian kemiskinan. Tapi kalau di luar target, ini jadi masalah besar nih. Belum lagi ke masyarakat, ke LKJ yang setiap tahun aja di depan teman-teman legislatif bisa babak belur itu. Kalau kita nggak firm ya dari sisi pencapaian, makanya tadi ada beberapa prinsip terkait dengan indikator, terutama tadi masalah kemiskinan yang notabene sangat quote and quote ya, sangat strategis dan juga ya sangat sensitif lah kalau boleh dikatakan itu ya dari sisi politikal dan segi technological approach. Nah saya berharap memang alat ukur indikator utama pembangunan tetap juga disesuaikan dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian, karena semua indikator mungkin teman-teman BPS yang lebih paham diagregasi ke level kabupaten kota juga. Kalau misalnya jelas kalau data dan informasinya nggak ada, kalau misalnya selama ini adanya di provinsi mengcascading ke level kabupaten kota kan pasti mereka juga punya scientific analysis dengan root score error yang lebih dari 25% juga jadi problem ya ketika diagregasi.
atau juga masalah kewenangan dari sisi pemerintahan daerah ya. Banyak indeks-indeks di level pusat ketika diturunkan di level kabupaten kota, kewenangan yang problemnya. Walaupun mungkin datanya ada, tapi ini kita nggak bisa masuk ke sini karena masalah kewenangan gitu. Nah itu juga jadi masalah, sehingga saya berharap teman-teman Pokja di Bappenas yang tadi sekitar 27, mudah-mudahan nanti hari Jumat atau apa? Kalau agak besok, saya harapkan juga bisa mewarnai ini dan bisa firm teman-teman kabupaten kota, karena kan intinya dari 45 yang imperatif di provinsi kan, kalau kabupaten kota nggak harus semuanya, tapi mungkin juga unsur karakteristik dan otonomi itu menjadi penting juga untuk bisa jadi jadi rekomendasi dan juga jadi kebijakan lah. Next, nah ini saya coba petakan Pak, misalnya dari indikator yang kemarin disampaikan ya dengan traffic light analysis ya. Benar nggak traffic light itu? Ya hijau, kuning, merah itu traffic light analysis kan ya. Apapun itulah ya, buat nanti teman-teman akademisi lebih paham gitulah terkait dengan masalah pendekatan teknokratik. Pertama, saya melihat ya dari beberapa indikator yang memang bisa diturunkan di level kabupaten kota itu pun memang banyak yang menggunakan proxy juga Pak. Ya kan? Memang lagi-lagi terkait dengan masalah ketersediaan data dan informasi dan juga masalah kewenangan. Misalnya kalau ekonomi biro yang mungkin nanti teman-teman IPEK lebih paham, dan nanti kan diarahkan ke proxy nilai ekspor industri, garam, rumput laut, perikanan yang itu terkait dengan produk-produk hasil dari ekonomi laut lah ya, lautan, perikanan dan sebagainya, termasuk devisa pariwisata. Terus kita bisa bisa diturunkan jelas kalau ada data dan sebagainya. Next, termasuk ya ini bisa dibacalah Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan coba sampaikan dan mungkin juga harus dikonfirmasi dengan teman-teman sektor di Bappenas. Saya takutnya menjelaskan ini agak offside nih, walaupun mungkin bisa ya, tapi dari sisi tugas, fungsi dan kewenangan dan termasuk otorisasi saya takutnya agak problem. Next mudah-mudahan mungkin next ini beberapa yang dapat diturunkan. Next, termasuk yang beberapa sudah dikonfirmasi ya waktu kita audiensi Pak ya di Bappenas, mana yang tidak bisa diturunkan. Next, di level kabupaten kota, walaupun yang tidak bisa diturunkan dari sisi ini juga dari sisi lagi-lagi dari sisi ketersediaan data ya, tapi juga sifatnya parsial, maksudnya kayak inflasi misalnya, yang mungkin ada beberapa level kabupaten kota yang tidak diturunkan karena mungkin bukan menjadi daerah SBH, misalnya survei biaya hidup 2022. Tapi kalau kayak SBH di Tabanan misalnya, di Badung, Buleleng dan Denpasar, mungkin itu masih bisa diturunkan. Nah itu juga nanti bisa dikonfirmasi dengan teman-teman yang terkait hal ini Bapak Ibu sekalian. Nah terus kalau yang sudah kadung diturunkan ada kayak indeks inklusivitas, indeks kerukunan umat beragama, indeks pengelolaan keanekaragaman hayati, indeks ekonomi hijau, itu nanti coba tolong dikonfirmasi yang sudah bisa. Sedangkan teman-teman Pokja pusat kemarin ini kalau kabupaten kota agak sulit Pak Jaya karena ngomongin masalah keterbatasan data dan sebagainya. Misal kayak INM aja, modal manusia kemarin kan kita sampai saat ini juga hanya di level provinsi misalnya. Walaupun kepala Bapedanya juga kan PLT-nya dari Bappenas juga ya, PLT kepala BPS itu juga belum confirm juga terkait dengan turunan di level kabupaten kotanya, terutama katanya dari sisi pendidikan atau apa itu, sehingga kewenangan juga entah itu nanti siapa menteri, entah itu BPS, entah itu Bappenas atau di sektor teman-teman di Kemendikbud atau di Kementerian Kesehatan itu juga menurut kami masih belum juga tuh dari itu, sehingga mungkin nanti lagi-lagi 45 indikator dan turunan di 27 direktorat di Bappenas, mudah-mudahan hari ini bisa firm ya Pak, karena dengan masalah timeline waktunya juga agak mulai sempit. Terakhir next, saya juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah arah kebijakan pengembangan Bali ke depan, terutama yang tema saat ini yang kita sudah sepakati di level nasional ya sebagai super hub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional. Ini temanya ini luar biasa nih, maksud saya nggak main-main ya Pak untuk bisa sampai ke sana. Artinya memang dukungan tidak hanya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya, tapi juga lagi-lagi kualitas dan daya saing sumber daya manusia global ini menjadi penting
untuk kita lakukan. Kita juga pasti bisa mencermin Bapak Ibu sekalian. Ya berapa sih teman-teman Bali yang selama ini punya punya posisi yang besar di middle up manajerial dari beberapa bisnis, usaha dan produktivitas di sektor pertanian. Itu juga kan harus kita cerminkan Pak, untuk menjadi peningkatan kualitas SDM lokal yang lebih baik. Bagaimana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru ya di luar pariwisata, misalnya untuk mendukung ekonomi kreatif, industri pengolahan, termasuk agroindustri dan agrowisata juga menjadi hal penting. Infrastruktur dasar, konektivitas berharga. Kita tahu lah dengan shortcut Mengwi Singaraja dan sebagainya, apalagi berharap juga sudah mulai oke juga terkait dengan masalah tol Jemberana dan sini Pak ya, Mengwi itu apapun itu saya lihat memang masalah konektivitas terutama di kabupaten kota di Bali juga menjadi isu strategis Pak, selalu ya, yang selalu saya diskusikan dengan Pak Kaban, Pak Ika. Transformasi digital ini menjadi penting Pak, karena juga apapun itu pastinya kita ke depan tidak lepas dari unsur itu, penguatan tata kelola dan juga ketahanan sosial budaya dan ekologi, apalagi isu masalah konversi lahan. Kita juga sudah sempat di warning dengan UNESCO dengan the World Heritage subbabnya kita karena problem masalah konversi lahan dan sebagainya. Terus juga sosial budaya sebagai kekuatan Bali juga tetap harus sustain Pak ya, berkelanjutan, dan itu juga harus bisa bersandingan dari yang namanya komersialisasi pariwisata dan juga masalah sakralan budaya itu sendiri itu kan juga gampang Pak, terus terang mana yang memang harus bisa dikomersialisasikan atau memang masih kita jaga atau preserve dari sisi kesakralan budaya yang ada di kita. Next, mungkin 2 slide terakhir saya melihat memang misalnya di tema 2025-2009 yang coba kita turunkan Pak di landing point 5 tahunan ini, saya pikir agriculture, agroindustri dan pariwisata plus ekonomi kreatif itu menjadi kekuatan masih besar Pak di sisi Bali, sehingga memang global and quality tourism, health tourism, metropolitan dan pasar. Kalau kita ngomong dari pasar kan Sarba kita Pak, dari itu juga global education hub, termasuk green economy, energi baru terbarukan, organik agriculture dan sebagainya, itu kayaknya mewarnai apalagi Bali sebagai hub internasional tourism ya, karena isu masalah EBT, masalah organik agriculture itu juga kan tidak bisa lepas dari situ Pak. Apalagi teman-teman internasional juga kan concern dengan isu-isu lingkungan seperti itu. Termasuk juga beberapa kawasan yang coba kami dorong Pak, terutama di strategi agriculture, perkotaan, pariwisata dan ekonomi, termasuk juga beberapa multi infrastruktur yang kita coba list saja Pak, beberapa gitu. Walaupun ini juga pasti masih sangat terbatas, tapi minimal di 2025-2029 itu kita coba dorong sangat strategi ya, terutama untuk penguatan fondasi dari sisi infrastruktur, logistik dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang coba ingin kami sampaikan. Mohon maaf kalau beberapa hal yang kurang pas, permungkinan saya kiri dengan Om Santi, Om Santi. Terima kasih.